Halaman 42, metode Al-Muallim, cara mudah belajar baca kitab kuning atau kitab kundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab metode Al-Muallim pada halaman yang ke-42. Halaman ke-42 akan membahas tentang kaifiyatul i'rabi, tata cara i'rab. Kaifiyah maknanya tata cara. Al-ula, kaifiyah yang pertama, al-i'rabu at-taqdiriyu. Al-i'rabu at-taqdiriyu yaitu i'rab yang diperkirakan, yang bersifat perkiraan. Adalah i'rab yang diperkirakan pada akhir kalimah karena ada sebab. Dan i'rabun takdiriyun itu ada 3, yaitu 1. At-ta'adzuru, 2. At-thiqalu, 3. Al-ishtighalu. 1. At-ta'adzuru maknanya sulit, yaitu setiap kalimah yang diakhiri oleh alifun maksuratun. Jadi setiap kalimah yang diakhiri akhir kalimah berupa huruf alif maksurah, alif yang seperti yaun namun huruf sebelumnya berharokat fathah, itu disebut alif maksurah atau layyinah. Nahu al-fata. Al-fata huruf sebelum terakhir adalah ta, taknya di fathah. Maka setelah ta ini adalah alif, namanya alif maksurah, maknanya pemuda. Al-huda maknanya petunjuk. Kalimat seperti ini i'rab huruf akhirnya diperkirakan, namanya takdir, dalam keadaan raf'un, nasbun, dan jarrun. Nahu ja'a al-fata. Ja'a telah datang al-fata oleh pemuda. Al-fata ini menjadi fa'ilnya ja'a, seharusnya dia rafa', ya, rafa' alamat rafa'nya yaitu dhammatun muqaddaratun, dhammah tapi muqaddarah yang diperkirakan alal alifi. Penjelasan di dalam kurung alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, yaitu dhammah yang diperkirakan alal alifi atas alif li ta'adzuri karena sulit. Kemudian contoh berikutnya, ra'aitu al-fata, ra'aitu telah melihat oleh saya al-fata pada pemuda. Al-fata ini adalah mahal nasab menjadi maf'ulun bih. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Marartu bil fata, telah melewati oleh saya bil fata pada pemuda. Ini bil fata ini jar majrur, al fata harus majrurun. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun, yaitu kasrah yang diperkirakan alal alifi atas alif litta'adzuri karena sulit. Dan begitu juga fi'lun mudhari'un bina'un naqisun. Nahu, yaitu contohnya lafaz yardha. Yardha ini huruf sebelum akhir adalah dhad di fathah, berarti ini alif maksurah atau layyinah. Dan yakhsha, huruf sebelum akhir shin, shinnya di fathah, berarti huruf terakhirnya adalah alif layyinah. Kemudian yang kedua, al-kaifiyatu, ya i'rab takdir yang kedua, athiqalu. Berat, maknanya berat, yaitu setiap kalimah yang diakhiri oleh yaun mangkusatun. Yaun mangkusatun. Penjelasan, ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau huruf sebelumnya kasroh itu ya, kalau sebelumnya fathah itu alif maksurah. Seperti al-qadhi, huruf sebelum akhir adalah dot, dotnya di kasroh, berarti huruf terakhir ini ya. Al-hadi, al-madi. Penjelasannya muqaddarun diperkirakan khusus raf'un dan jarun. Ini khusus. Kalau yang ta'adzur tadi tiga-tiganya rafa', jar dan nasab, tiga-tiganya ta'adzur, ya. Kalau yang thiqal ini hanya 2, rafa' dan jar. Nahu ja'a al-qadhi. Ja'a telah datang al-qadhi oleh qadhi. Qadhi ini menjadi fa'il harus marfu'un, alamat rafa'nya, alamat raf'i dhammatun muqaddaratun alal ya'i lithiqali karena berat. Kemudian marutu bil qadhi, marutu telah melewati oleh saya bil qadhi pada qadhi. Al qadhi ini harus majrur karena dijarkan oleh ba. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun, yaitu kasrah yang diperkirakan alal ya'i atas ya lithiqali karena berat.
Dan adapun dalam keadaan nasbun maka harus nampak fathah. Alasannya lil khifati, ringan, maknanya khifah itu ringan. Nahu ra'aitul qadiyah, ianya di fathah. Ra'aitu telah melihat oleh saya al-qadiyah pada qadi. Dan begitu juga fi'lun mudhari'un yang huruf akhirnya yaun mangkusatun, yaitu yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nahu yarmi, ini juga muqaddar nanti ya, muqaddarun i'rabnya. Dan yaqdi. Kemudian i'rab takdiri yang ketiga, al-istighalu, maknanya repot. Repotnya akhir huruf menerima harokat yang sesuai. Repot. Yaitu kalimat tu ismin yang huruf akhirnya bersambung dengan yaul mutakallimi, ya mutakallim. Jadi kalau ta'adur huruf akhirnya berupa alif maksurah, kalau thiqal huruf akhirnya berupa ya mangkusah, kalau istighal huruf akhirnya berupa ya mutakallim. Nahu yaitu contohnya lafaz ja'at ummi. Ja'at telah datang ummi oleh ibuku. Lah inilah setelah mim ini ya namanya ya mutakallim. Ra'aitu ummi, telah melihat oleh saya ummi pada ibuku. Marartu bi ummi, telah melewati oleh saya bi ummi pada ibuku. Penjelasan i'rab raf'un nasbun jarun semuanya ditakdirkan pada harfu mim karena huruf terakhirnya mim. Adapun ya-nya itu adalah ya dhamir. Sedangkan yaul mutakallimi adalah dhamirun muttasilun. Dhamir yang bersambung mabniun yang ditetapkan fi mahalli jarrin, yaitu di dalam tempatnya jar, menjadi mudhafun ilaihi. Rumus yaul mutakallimi bersambung dengan ismun, ia menjadi mudhafun ilaih. Ya mutakallim kalau bersambung dengan isim menjadi mudhafun ilaih. Apabila bersambung dengan fi'lun maka menjadi maf'ulun bih. Ini ya mutakallim, tapi dengan nunul wiqayah. Jadi bedanya kalau ada ya mutakallim tanpa nun wiqayah berarti ciri-cirinya bersambung dengan isim atau dengan huruf. Kalau ada nun wiqayahnya berarti ya mutakallimnya mahal nasab menjadi maf'ulun bih. Kemudian kaifiyah yang kedua, al-kaifiyatu ats-tsaniyatu. Kaifiyah yang kedua, al-hikayatu. Hikayah makna secara bahasa lughat cerita hikayah. Wa hiya bermula dia hikayah iradul lafzi, yaitu mendatangkan lafaz al-masmu'i yang didengar bi hayatihi dengan keadaannya dia lafaz. Makna dalam kurung sudah ada mendatangkan lafdzun yang didengar dengan keadaannya, dengan keadaan aslinya. Nahu yaitu contoh lafaz aqulu bilhamdulillahi. Aqulu berkata oleh saya bilhamdulillahi dengan ucapan alhamdulillah, itu maksudnya. Walaupun di sini ada ba, enggak boleh dibaca aqulu bilhamdulillah, tapi aqulu bilhamdulillah ya. Tapi ini nanti mahalnya mahal jar, dijarkan oleh ba. Tapi bacanya tetap du alhamdu karena hikayah. Lanjut, dan dalam i'rab perhatikan, dan dalam i'rab kalimah, lebih bagus menggunakan al-hikayah. Jadi dalam i'rab kalimah ya lebih bagus menggunakan hikayah. Nahu ra'aitu zaitan. Ra'aitu lam lihat saya zaitan pada zaid. Kemudian kita mau meng-i'rab lafaz zaitan misalnya. Ini enggak boleh diganti zaitun tapi tetap zaitan. Zaitan bermula lafaz zaitan maf'ulun bihi, yaitu maf'ul bih mansubun, yaitu dinasabkan. Wa nahwu, dan yaitu contohnya marartu bi zaitin. Marartu telah melewati oleh saya bi zaitin pada zaid. Kita ingin mengerap lafaz zaitin, enggak boleh diganti zaitun, tetap zaitin. Zaitin bermula lafaz zaitin, majrur yaitu yang dijarkan bil ba'i dengan sebab ba. Inilah isi dari kitab Metode Al-Mu'allim pada halaman yang ke-42. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya serta mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid din wa dunyal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.